Dinamika dan tantangan dari pendidikan Pancasila. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato para tokoh bangsa dalam rapat yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Pada tanggal 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Pada tahun 1961, terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi. Buku tersebut ditujukan kepada masyarakat umum dan aparatur negara. Sejak lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor 11 MPR 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Diperkuat dengan TAP MPR RI Nomor 11 MPR 1988 tentang GBHN. Dirjen Dikti dalam rangka menyempurnakan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKDU menerbitkan SK Nomor 25 Dikti KEP 1985. Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan penataran P4. Terdapat beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P4 pola 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila tanpa penataran P4 pola 45 jam. Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu 1. SK Dirjen Dikti Nomor 232U Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2. SK Dirjen Dikti Nomor 265 Dikti Tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. 3. SK Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti KEP Tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan dalam rangka membudayakan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Penguat keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan Pancasila. Mahasiswa adalah masa depan bangsa. Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan dapat belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada negara ini dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan Pancasila sangat penting dan wajib dipelajari mahasiswa untuk memperkuat pemahaman ideologi serta membentuk karakteristik Pancasila dalam jati diri bangsa. Maka dari itu, pendidikan Pancasila harus diajarkan pada mahasiswa dengan sebaik mungkin. Dalam segala hal pasti ada tantangannya. Dalam pendidikan Pancasila, penerapan nilai Pancasila adalah tantangannya. Apakah mahasiswa sudah menerapkan nilai Pancasila pada kehidupan sehari-harinya? Banyak mahasiswa yang belajar pendidikan Pancasila hanya demi sebuah nilai, tanpa mendalami arti pentingnya belajar pendidikan Pancasila. Di sini peran guru sangatlah besar. Para guru dan dosen harus memberikan pentingnya pendidikan Pancasila dan menanamkan sikap cinta tanah air pada mahasiswa. Selain itu, membuat mahasiswa sadar bahwa pendidikan Pancasila tidak sekedar pelajaran atau aturan yang tertulis pada kertas, akan tetapi juga pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka, para guru dan dosen harus memperhatikan cara mereka mengajarkan pendidikan Pancasila juga. Akan lebih baik bila pembelajaran pendidikan Pancasila dibuat dengan cara yang efektif dan unik, supaya mahasiswa mempunyai ketertarikan pada pendidikan Pancasila.